Halo kawan-kawan, sebelumnya Sokihotu Namo Buddhaya. Teriring doa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Baik, jumpa lagi bersama saya pada kelas hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi keajaiban-keajaiban saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Namun, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, lebih kenal lebih bagus. Perkenalkan, nama saya Andy. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Surjaya Tangerang, Banten. Saat ini saya semester 4 Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha. Saya pada kelas hari ini akan menyampaikan materi mengenai keajaiban-keajaiban saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Agama Buddha di Indonesia yang diampu oleh Bapak Sutadi SPD MPD. Ini dia dosen kita yang paling kece dan paling gagah tentunya ya, Bapak Sutadi SPD MPD. Baik, pada KD atau kompetensi dasar 3.1 kita akan memahami keajaiban saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menjelaskan keajaiban-keajaiban saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna dengan benar. Kedua, memahami keajaiban-keajaiban apa yang terjadi pada saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Ketiga, memodifikasi dalam ranah konkret mengenai keajaiban saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Baik, adapun tujuan pembelajarannya yang dimana yang pertama yaitu peserta didik dapat menceritakan kembali mengenai keajaiban saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Kedua, peserta didik dapat menentukan definisi keajaiban apa saja yang terjadi pada saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan informasi yang diperoleh mengenai keajaiban yang terjadi saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Baik, adapun pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan siapa itu Petapa Gautama. Kemudian mengartikan pengertian penerangan sempurna itu seperti apa. Yang ketiga, menjelaskan keajaiban-keajaiban saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Sebelum mengetahui tentang keajaiban-keajaiban saat Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan mengerti siapa itu Petapa Gautama dan apa yang dimaksud dengan penerangan sempurna. Siapa itu Petapa Gautama? Petapa Gautama merupakan nama lain dari Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama sendiri merupakan anak dari Raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya. Lalu kenapa dikenal dengan nama Petapa Gautama? Karena Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang petapa, hingga pada akhirnya menjadi seorang Buddha atau tercapainya Nibbana itu sendiri. Adik-adik. Baik, selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan penerangan sempurna? Penerangan sempurna atau tercapainya Nibbana merupakan tercapainya Nibbana atau pembebasan agung, yang dimana
Pembebasan di sini diartikan sebagai terbebas dari segala macam bentuk-bentuk belenggu duniawi atau terbebas dari loba, dosa, dan moha, kebencian, kebodohan, dan kegelapan batin. Penerangan sempurna dimulai dari munculnya pikiran sehingga mencapai pencerahan sempurna atau nibbana. Penerangan sempurna atau nibbana terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama saupadisesa nibbana dan anupadisesa nibbana. Lalu apa yang dimaksud dengan saupadisesa nibbana? Saupadisesa nibbana merupakan nibbana masih tersisa yang dapat tercapai dalam kehidupan sekarang ini juga. Yang dimaksud dengan tersisa di sini adalah masih adanya 5 kanda. Ketika Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau dikatakan telah mencapai saupadisesa nibbana. Namun demikian, beliau masih memiliki 5 kanda yang terdiri dari jasmani, kesadaran, bentuk-bentuk pikiran, pencerahan, dan perasaan. Saupadisesa nibbana juga dapat dikatakan sebagai kondisi batin yang murni, tenang, dan seimbang. Lalu, yang kedua yaitu anupadisesa nibbana. Anupadisesa nibbana merupakan nibbana tanpa sisa. Setelah meninggal dunia, seseorang arahat akan mencapai anupadisesa nibbana, ialah nibbana tanpa sisa, atau juga dinamakan parinibbana, di mana tidak ada lagi 5 kanda, tidak ada lagi sisa-sisa dan sebab-sebab dari suatu bentuk kemunculan. Sang arahat telah beralih ke dalam keadaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Hal ini dapat diumpamakan dengan padamnya api dari sebuah pelita. Kemanakah api itu pergi? Hanya satu jawabannya, yaitu tidak tahu. Ketika Guru Buddha mangkat atau wafat, beliau dikatakan telah mencapai anupadisesa nibbana. Baik, selanjutnya kita sudah memasuki ke bagian inti dari pembahasan materi kita kali ini, yaitu mengenai keajaiban-keajaiban saat Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Pada saat itu dikisahkan bahwa bumi bergetar karena gembira dan di udara sayup-sayup terdengar suara musik yang merdu. Seluruh tempat itu penuh dengan kehadiran para dewa yang turut bergembira dan ingin melihat orang yang berhasil mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Pohon-pohon mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru. Binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan pada waktu itu dapat hidup berdampingan dengan damai. Demikianlah Pangeran Siddhartha yang dilahirkan pada saat Purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. Ia menikah pada usia 16 tahun dan meninggalkan istana pada saat usia 29 tahun, telah bertapa selama 6 tahun dan menjadi Buddha pada usia 35 tahun. Adapun keajaiban-keajaiban pada saat Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna, yang pertama yaitu memperoleh Pube Niwasa Nusaptaninyana, yaitu keajaiban untuk dapat melihat dengan terang kelahiran-kelahirannya pada masa kehidupan lampau yang dulu atau sudah terlewat. Hal ini terjadi pada waktu jaga pertama, yaitu antara jam 18.00 sampai 22.00. Lalu keajaiban yang kedua yaitu Petapa Gotama memperoleh Catu Papatannya, yaitu untuk dapat melihat dengan terang kematian dan tumimba lahir kembali dari makhluk-makhluk. Kemampuan ini juga dikenal dengan Diba Cakunyana, yaitu salah satunya dari mata dewa. Hal ini terjadi pada waktu jaga kedua, yaitu antara jam 22.00 sampai 02.00. Kemudian selanjutnya keajaiban yang ketiga. Keajaiban ketiga yaitu antara jam 02.00
sampai 04.00 pagi. Petapa Gotama memperoleh Asawakayanyana, yaitu merupakan hujan yang dapat mempengaruhi secara menyeluruh semua asawa atau kekotoran batin yang halus sekali. Selanjutnya, keajaiban yang keempat, yaitu pada saat itu bumi bergetar karena gembira di udara sayup-sayup terdengar suara musik yang merdu. Seluruh tempat itu penuh dengan kehadiran para dewa yang turut bergembira dan ingin melihat orang yang berhasil mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Pohon-pohon mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru. Binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan pada waktu itu hidup berdampingan dengan damai. Baik, berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai bahan acuan untuk memperdalam lagi dari materi yang telah saya sampaikan. Baik, mungkin sekian pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai keajaiban-keajaiban saat Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keyakinan kita tentunya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sekian, selamat siang, Sokihotu, Namo